Berapa hari batasan wanita haid dikatakan mengeluarkan darah istighadah? Apakah setelah 7 hari masih mengeluarkan darah itu termasuk darah istighadah sehingga sudah wajib sholat? Karena nifas maksimal 40 hari, setelah lebih dari 40 hari masih mengeluarkan darah dikatakan darah istighadah. Haid itu dikatakan sudah suci ya kalau sudah berhenti darah haidnya. Darah haid itu kalau menurut Nabi warnanya merah hitaman. Lah apakah itu darah haid atau istighadah? Tentu ibu-ibu yang lebih perso. Kalau dulu mohon maaf ya. Ummul Mukminin Aisyah ya, pada waktu itu kaum perempuan itu mau bertanya kepada Nabi itu sungkan bagaimana untuk mengetahui itu darah haid atau enggak, ini bagaimana caranya ya. Kan Nabi sudah memberitahu caranya, cuma sungkan waktu itu kaum perempuan mau bertanya sungkan. Terus oleh Ummul Mukminin, oleh Aisyah diberi contoh ya, kapas ya, mohon maaf, mohon pangapunten ya. Terus kemudian saya mau jelaskan ya, diusapkan ke kemaluan ya, tentu kemaluan yang haid ya, diusapkan, kapas itu diusapkan. Nah kalau itu warnanya merah kehitam-hitaman, maka berarti itu masih darah haid. Kalau belum yakin, maka bisa tanya dokter apakah ini masih darah haid atau istighadah. Kalau memang itu masih darah haid, ya tentu masih dilarang untuk sholat meski sudah lewat dari 7 hari, tapi memang masih darah haid, maka ya dilarang untuk sholat. Tapi kalau itu istighadah, sudah wajib sholat. Ketika mau sholat dibersihkan terlebih dahulu darahnya. Kalau itu istighadah mau sholat, bersihkan terlebih dahulu. Seorang wanita dikatakan berhenti haid kalau dia ya sudah tidak mengeluarkan darah haid dan sudah mandi besar, maka baru dikatakan dia suci. Ya tentu ibu-ibu lebih hafal itu ya, karena kami bapak-bapak tidak mengalami itu ya. Ibu-ibu tentu lebih hafal ini apakah darah haid atau ini darah istighadah. Kalau masih ragu, bisa diperiksakan, ditanyakan ke ahlinya, dalam hal ini dokter, atau tanyakan ke ibu yang lain. Bisa nanti mengikuti cara Nabi itu yang dicontohkan oleh Aisyah, dengan kapas diusap, lihat warnanya. Kalau merah kehitam-hitaman berarti itu darah haid. Kalau selain itu ya insya Allah itu darah istighadah. Apalagi menurut kebiasaan siklus haidnya hanya 7 hari, berarti sisanya yang keluar sesudah itu ya kemungkinan besar istighadah. Kalau istighadah ya sudah wajib sholat itu, cuma mau sholat dibersihkan. Ada lagi? Beberapa pekan yang lalu Al-Ustadz menjelaskan tentang mengangkat tangan dalam sholat ketika bangun dari tahiyat pertama. Ketika itu dijelaskan bahwa makmum masbuk yang dapat 1 rakaat ketika bangun dari at-tahiyat awal ikut mengangkat tangan karena mengikuti imam.
sedang makmum masbuk tersebut sholatnya belum dapat at-tahiyat awal karena belum dapat 2 rakaat. Pertanyaan, kalau imam melakukan doa kunut dengan mengangkat tangan, apakah kita juga diperbolehkan mengangkat tangan walaupun kita tidak membaca amin seperti jemaah yang lain? Jadi kita mengangkat tangan semata-mata mengikuti gerakan imam saja. Lawang kita itu tidak kunut kok. Kita itu tidak kunut. Lah kenapa kita ikut angkat tangan? Kalau dalam sholat tadi takbiratul ihram angkat tangan itu karena Nabi melakukan, karena Nabi mencontohkan, maka kita angkat tangan dalam takbiratul ihram itu, atau dalam takbir 4 tempat takbir itu mengangkat tangan itu. Mau mengikuti imam silahkan berdasar dalil innama ju'ilal imam liyu'tamma bih itu, sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Makmum masbuk mau tidak mengangkat tangan dalam takbirnya karena berpegangan pada hadis angkat tangan yang 4 tempat itu, karena dia belum dapat 2 rakaat, belum dapat tasyahud awal, itu boleh, ada dalilnya. Kita sudah tahu dalilnya itu. Lah kalau kunut kita belum tahu. Memang dulu Nabi pernah berkunut 1 bulan penuh. Ketika 70 qurra, 70 dari sahabat Nabi, penghafal Al-Quran, paham Al-Quran, sedang melakukan dakwah, menyebar luaskan Islam di daerah Najd sana, atas permintaan salah seorang penduduknya. Ternyata itu ditipu. Begitu Nabi mengutus 70 qurra beliau, ternyata tidak diterima dengan baik, tapi hujaman, panah, pedang dan lain sebagainya, sehingga 70 qurra Nabi itu terbunuh. Kan ada seorang penduduk yang datang kepada Nabi meminta untuk dikirim juru-juru dakwah ke daerahnya. Nabi mengirimkan juru-juru dakwah terbaik beliau, jumlah 70. Ternyata masuk sana dibunuh oleh Bani Najd itu, disambut dengan pedang, disambut dengan hujaman anak panah. Ternyata 1 orang tadi yang bertemu Nabi, minta Nabi tadi, itu hanya 1 kebohongan. Begitu Nabi mengirim betul, kemudian 70 juru dakwah Nabi tadi dibunuh, dibantai. Dengan kisah tersebut Nabi sangat bersedih. Kemudian beliau kunut sebulan penuh itu di tiap-tiap sholat fardu. Tidak hanya subuh saja, di setiap sholat fardu beliau kunut selama 1 bulan penuh. Kemudian turunlah Quran surat Ali Imran ayat 128 itu, teguran Allah kepada Nabi. Coba dibaca itu, Ali Imran 128. Surat Ali Imran nomor surat 3 ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Ya dah. Turun ayat ini karena dalam doa beliau Rasulullah itu memohon kepada Allah
agar orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang membunuh 70 qurra beliau itu dibinasakan oleh Allah. Maka turun ayat ini, laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada campur tanganmu sedikit pun wahai Muhammad dalam urusan mereka. Au yatuba alaihim au yu'adzibahum. Apakah Allah akan menerima tobat mereka atau Allah akan mengadab mereka? Itu bukan urusanmu wahai Muhammad. Kata Allah begitu. Fa innahum zalimun. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Tapi itu bukan urusanmu Muhammad. Terserah aku ya, terserah Allah, akan aku ampuni dosa-dosanya atau akan aku adab. Begitu turun ayat ini, Rasulullah sudah berhenti total dari kunut sampai beliau wafat. Dulu memang beliau pernah kunut, doa kunut pernah sebulan penuh. Dan di tiap-tiap sholat wajib, tidak hanya di subuh saja. Tapi begitu turun ayat ini, beliau sudah berhenti. Beliau berhenti. Lah kita tidak kunut. Lah kenapa? Sekarang imamnya doa kunut, mengangkat tangan, ya sudah. Kita tidak usah ikut-ikutan mengangkat tangan. Cukup menunggu imam saja sampai selesai, beliau selesai dari doa kunutnya. Ya, ada lagi.